Oke, dalam kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan saya Arga Prayoga dan rekan saya Dana Alvinalawan akan menjelaskan salah satu algoritma pengurutan data untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan mata kuliah struktur data, algoritma, dan pemrograman. Mungkin mengurutkan data dalam jumlah sedikit adalah hal yang mudah, seperti mengurutkan beberapa digit angka. Namun, bagaimana apabila data tersebut berada dalam sebuah sistem yang harus memiliki prosedur yang jelas, ditambah lagi data tersebut berjumlah ribuan, bahkan lebih. Oleh karena itu diperlukan yang namanya algoritma pengurutan data. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus pada salah satu metode algoritma pengurutan data, yaitu radix sorting, di mana algoritma ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1887 oleh Herman Hollerith pada mesin tabulasi. Radix sorting sendiri adalah metode sorting yang ajaib yang mana mengatur pengurutan nilai tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan. Secara harfiah, radix dapat diartikan sebagai posisi dalam angka. Algoritma radix sorting sendiri merupakan salah satu algoritma pengurutan yang paling efektif karena tidak menggunakan perbandingan secara langsung, melainkan menggunakan counting. Untuk kasus bilangan bulat atau integer, algoritma ini akan mengurutkan data dengan mengelompokkan data-data berdasarkan digit yang memiliki signifikan position dan value yang sama. Data diurutkan mulai dari digit yang paling belakang. Kelompok digit ini ditampung dalam suatu variabel yang dinamakan bucket. Pun tujuan dari pengurutan ini untuk mendapatkan kemudahan dalam pencarian anggota dari suatu himpunan. Selain itu dapat mempercepat mengetahui data terbesar dan data terkecil. Kemudian, bagaimana cara kerja dari radix sorting sendiri? Misalkan kita memiliki angka-angka berikut untuk diurutkan. Yang pertama, 542, yang kedua 215, yang ketiga 341, yang keempat 152, yang kelima 78, dan yang keenam adalah 269. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita menggunakan radix sorting. Secara bertahap, kita akan mengurutkan data dari digit yang paling belakang. Berikut hasil ketika digit yang paling belakang terurut. Bisa dilihat, angka dengan digit paling belakang yang paling terkecil berada di atas, dan angka dengan digit terakhir terbesar berada di bawah. Agar lebih mudah dilihat, saya menyisipkan spasi di antara digit angkanya. Adapun catatan dari metode ini, yaitu hal yang perlu diperhatikan apabila kita menggunakan metode ini adalah satu tahap pengurutan ini harus stable, artinya ketika terhadap elemen yang sama, elemen yang lebih dulu muncul pada data harus muncul lebih awal pula pada hasil pengurutan. Pada contoh di kasus, angka 542 dan 152 sama-sama memiliki angka 2 sebagai digit yang paling akhir. Berhubung 542 muncul lebih awal, maka hasil pengurutannya 542 harus muncul lebih awal dari 152. Oke, lanjut ke langkah kedua. Ulangi tahap pengurutan yang sama pada digit kedua dari belakang. Hasilnya bisa terlihat di layar. Oke, adapun langkah terakhir atau langkah ketiga. Pada contoh kasus ini, pada digit ketiga dari belakang atau alias paling depan, kita urutkan seperti langkah kedua atau langkah ketiga. Bisa dilihat hasilnya yaitu 78 dengan digit yang pertama yaitu 0 berada paling atas, dan 542 dengan digit paling depan yaitu 5 berada paling bawah. Dan kini data kita telah terurut. Dengan kata lain, banyak langkah kerja yang kita lakukan bergantung pada banyaknya digit angka-angka contoh kasus yang kita gunakan. Dan kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dana. Oke, sekarang kita akan membahas
flowchart dari Predictor itu sendiri. Tadi sudah dibahas oleh teman saya, Arga. Terima kasih, Arga. Sekarang kita masuk materi flowchart. Nah, di sini kita menggunakan dua fungsi. Yang pertama fungsi main dan fungsi radix sort. Untuk fungsi main, pertama-tama mendeklarasikan apa-apa yang dibutuhkan, seperti variabel n, i, kemudian variabel array-nya beserta size yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita menginputkan nilai yang akan menjadi jumlah bilangan yang akan diurutkan. Di sini disimpan menjadi variabel n. Ketika sudah menginputkan n, lalu memasukkan bilangan sesuai dengan jumlah n tadi. Jadi misalkan kita menginputkan n-nya sama dengan 3. Jadi di sini akan mengulang sebanyak 3 kali juga untuk menginput bilangan yang kita inputkan ke dalam variabel data. Nah, ini terlihat adalah data i sesuai dengan i yang tercantum di sini. Kemudian kita call fungsi radix sort dengan parameter di fungsi radix sort ini kita juga mendeklarasikan terlebih dahulu variabel apa saja yang dibutuhkan, kemudian diberikan fungsi while nilai no more digit dinotkan dan itu bernilai true, maka akan berjalan ke samping kanan, yaitu nilai true. Jika tidak, maka langsung ke bawah. Nah, sebelumnya sudah dideklarasikan, sudah di-assign bahwa nilai no more digit adalah false, maka di sini otomatis nilainya adalah true. Ketika false dinotkan, maka akan menjadi true. Kemudian setelah nilai true ini, nomor digitnya di set menjadi true, dan ini adalah perulangan for yang pertama untuk menentukan bahwa nilai count adalah 0 semuanya. Kemudian di fungsi for yang kedua ini akan menentukan menghitung digit berapa yang digit tersebut diperoleh dari hasil mod seperti ini. Jadi setelah diperoleh nilai digit, nilai count, berindeks digit, ketika digit lebih dari 0 di nilai digit di atas tadi, maka nomor digitnya diset menjadi false. Kemudian mengulang lagi sampai n-1. Jika sudah, langsung ke bawah. Ini adalah penjumlahan. Ketika sudah penjumlahan, ke bawah lagi. Sudah penjumlahan, ke bawah lagi. Ini adalah proses mencari posisi dari tiap-tiap bilangan array tadi. Kemudian jika sudah,
kita akan menyalin nilai temp jadi nilai array. Jadi nilai temp yang sudah terdapat nilainya tadi disimpan ke dalam dalam variabel array. Kemudian jika sudah ke bawah, dan nilai divisornya menjadi 10 kali lipat, dan kembali ke atas ketika nilai nomor digit ini dinotkan dan itu bernilai false, maka proses ini akan jalan ke end. Kita kembali ke main function. Di sini kita akan menampilkan data array setelah diurutkan. Begitu. Kita akan lanjut ke program. Nah, untuk program C-nya pada intinya sama dengan flowchart yang sudah kita buat tadi, hanya saja ini diimplementasikan ke dalam bentuk kode atau coding. Sama saja di sini kita menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi radic sort. Nah, yang pertama di fungsi radic sort ini merupakan nilai parameter yang didapat dari fungsi main. Kemudian nomor digit dinilai false, divisornya jadi 1. Ketika nilai nomor digit dinotkan, maka akan menjalankan proses ini. Nah, nilai nomor digitnya di sini untuk yang terakhir itu false, dan ketika dinotkan menjadi true, maka akan berjalan sesuai dengan nilai true tadi, jalankan kode di bawahnya. Selanjutnya nilai nomor digit di assign menjadi true. Nah, ini merupakan set ini merupakan nilai untuk membuat isi dari array jadi 0 sesuai dengan panjangnya. Di sini ada 10, maka terdapat 10 kali 0. Hal ini untuk menentukan nilai pertama agar nilainya 0. Kemudian pada ruangan pertama akan dicari nilai digitnya. Kemudian di sini ada proses sum, silahkan menambahkan digit-digit tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah untuk mencari posisi dari nilai yang tadi sudah didapatkan. Di sini kita menggunakan fungsi mode. Kemudian disalin nilai temporary tadi, nilai temporary menjadi array. Nah, untuk tahap berikutnya
divisornya dijadikan menjadi kelipatan 10. Hal ini untuk berpindah ke digit sebelah kirinya, yaitu ketika setelah satuan maka berpindah ke puluhan, dan ketika sudah puluhan maka berpindah ke ratusan. Nah, untuk fungsi mainnya sama saja, menginputkan nilai sebagai banyaknya bilangan yang akan dihitung, kemudian menginputkan data-datanya, data apa saja yang akan diurutkan, kemudian kita call fungsi radix source ini dengan parameter n dan data. Kemudian ketika sudah, kita akan tampilkan data saat sudah terurutkan. Oke, kita sekarang lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari algoritma radix sort ini. Untuk kelebihan dari algoritma ini, yang pertama adalah algoritmanya sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari kompleksitas waktu asimptotiknya yang sangat kecil. Hal ini mengakibatkan algoritma radix sort ini sangat efektif untuk data dalam jumlah yang terhitung besar. Jadi berbeda dengan algoritma pengurutan yang lainnya yang menerapkan metode perbandingan. Untuk metode radix ini memang efektif untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Kemudian kelebihannya yang kedua adalah konsep algoritma yang mudah dipahami. Algoritma radix sort mengurutkan data berdasarkan digit, tidak melalui proses perbandingan yang cenderung sulit dipahami, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita berlanjut ke kekurangannya. Meskipun kelebihan dari radix sort ini cukup efektif, namun terdapat kekurangan, yaitu di balik keefektifan tersebut, realisasi dari program radix sort ini terbilang rumit dan kurang fleksibel. Realisasi program untuk algoritma radix sort ini untuk tipe data lain tidak semudah memahami konsep dasarnya. Secara umum, algoritma ini membutuhkan bucket untuk mengelompokkan data-data yang sedang diurutkan. Inisialisasi bucket untuk kasus ini terbilang tidak mudah dilakukan. Di ujung kita terdapat kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari dari awal Arga menjelaskan tadi? Kesimpulan yang pertama, algoritma radix sort melakukan pengurutan terhadap data berdasarkan digit atau radix.
dari data-data yang sedang diproses. Dan yang kedua, algoritma Redick Sort adalah salah satu algoritma tanpa perbandingan yang efektif dan sederhana untuk dipahami, tetapi rumit dalam realisasinya. Kemudian yang ketiga, algoritma Redick Sort dapat direpresentasikan dalam berbagai cara, terutama pada bagian bucketnya. Bucket data dapat direpresentasikan dalam bentuk array atau queue. Kemudian yang terakhir, kompleksitas algoritma Redick Sort secara umum adalah OKN dikali K yang bergantung terhadap jenis data yang diproses untuk pengurutan.